Oke, baik kita lanjutkan kembali ya. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu osteoporosis, kemudian klasifikasinya apa saja. Nah, kali ini kita juga membahas mengenai eh, faktor risikonya ya. Artinya apa-apa saja yang bisa meningkatkan risiko seseorang ya lebih mudah mengalami osteoporosis atau terjadinya osteoporosis ini bisa eh, meningkat ya jika seseorang memiliki faktor-faktor risiko seperti yang tertulis di sini ya. Ini saya bedakan ada yang berwarna hitam. Ini artinya faktor risiko yang tidak bisa kita modifikasi, tidak bisa kita ubah-ubah ya, tidak bisa dirubah ya. Yang pertama adalah usia. Jadi seiring peningkatan usia, jadi semakin tua usianya, semakin besar resikonya untuk mengalami osteoporosis ya. Contohnya tadi yang osteoporosis primer. Tapi apakah mungkin ada pertanyaan gitu, mungkin nggak sih osteoporosis ini diderita juga pada usia muda? Mungkin. Nanti termasuk ke dalam yang osteoporosis sekunder ya. Tapi kalau yang primer ya eh, terjadi pada usia-usia tua ya atau lansia. Dan ini tidak bisa diubah ya. Meskipun kita mengaku 17 tahun, 18 tahun misalnya ya, tapi pada usia sebenarnya 50 tahun ya tetap gitu. Artinya resikonya eh, meningkat ya seiring pertambahan usia dan kita tidak bisa merubah itu. Walaupun penampilan kita misalnya 17 tahun ya. Oke, yang kedua, jenis kelamin ini juga tidak bisa dirubah. Nah, pada perempuan, resiko osteoporosis ini meningkat ya eh, 2 kali lipat bahkan dibandingkan pada laki-laki, khususnya pada mereka yang sudah mengalami menopause. Nah, nanti akan kita bahas apa sebetulnya keterkaitan antara menopause dengan osteoporosis gitu. Kenapa perempuan yang menopause resikonya jauh lebih besar dibandingkan pada laki-laki ya. Dan ini juga tidak bisa kita modifikasi ya, tidak bisa kita rubah. Yang laki-laki misalnya karena yang perempuan karena tidak mau osteoporosis lebih awal berubah jadi laki-laki tidak mungkin ya. Tidak bisa kita modifikasi, tidak bisa dirubah. Kemudian riwayat keluarga, jadi disebutkan bahwa pada seseorang yang memiliki riwayat keluarga menderita osteoporosis, orang tersebut juga memiliki kerentanan yang lebih besar atau risiko yang lebih besar mengalami osteoporosis dibandingkan pada orang-orang yang tidak memiliki riwayat keluarga osteoporosis. Nah, kemudian apa namanya faktor risiko yang lainnya adalah postur tubuh. Nah, kalau secara teori disebutkan bahwa seseorang yang mengalami postur tubuh yang kecil, yang pendek gitu ya, memiliki risiko yang lebih besar gitu ya, mengalami osteoporosis ya dibandingkan dengan mungkin seseorang yang mengalami eh, postur tubuh yang lebih besar, lebih tinggi gitu ya. Nah, ini juga apa namanya eh, agak sulit juga untuk dimodifikasi atau dirubah gitu ya. Beda halnya dengan yang faktor risiko di bawahnya yang berwarna merah ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa kita rubah, yang bisa kita modifikasi. Artinya, ketika kita melakukan perubahan terhadap faktor risiko ini gitu ya, maka peluang terjadinya osteoporosis lebih rendah, gitu ya, lebih rendah karena kita bisa merubah. Contohnya ini sedentary lifestyle nih atau istilahnya sekarang tuh gaya hidup mager nih, males gerak gitu ya. Kita apa-apa sekarang kan serba smartphone ya, semuanya ada di smartphone. Mau makan tinggal klik-klik-klik datang ya. Mau apapun nonton atau bahkan kita nyalakan TV aja sudah pakai remote ya, kipas angin atau AC dan seterusnya. Terlebih mungkin saat ini ya dalam situasi pandemi yang memang ruang
kita lebih terbatas ya, kemudian ya segala satunya lebih terbatas. Akhirnya jadi mager deh, tapi mudah-mudahan nggak malas mikir ya. Tetap semangat berpikirnya tetap tinggi ya. Nah, disebutkan dan mobility juga ya, mobilitas itu. Jadi seseorang yang malas bergerak, narap, mager tadi yang malas gerak ya, eh, atau golongan kaum rebahan begitu ya. Nah, ini apa resiko terjadinya osteoporosis jauh lebih besar gitu pada kelompok-kelompok ini tadi yang malas bergerak. Karena nanti ada keterkaitan antara orang yang suka olahraga artinya seger, senang gerak gitu ya lawannya mager, kayak senang gerak gitu. Nah, ini resiko osteoporosis lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang penganut eh, apa gaya sedentary tadi ya, malas gerak tadi atau tidak ya immobility lah, jarang bergerak ya. Nah, kemudian low calcium intake, jadi asupan kalsium yang rendah, ini juga menjadi faktor risiko terjadi osteoporosis. Kenapa? Mungkin kita sudah ketahui bersama ya bahwa kalsium merupakan salah satu komponen penting atau nutrisi penting ya untuk pembentukan tulang. Artinya ketika bahan bakunya si kalsium ini tidak tercukupi jumlahnya, ya maka pembentukan tulang pun menjadi eh, tidak cukup baik atau kualitas tulangnya jadi tidak baik gitu ya. Karena tadi bahan utamanya, nutrisi utamanya tidak terpenuhi. Oke. Kemudian intake alkohol yang banyak ya, kemudian kebiasaan merokok ini juga adalah faktor risiko yang bisa meningkatkan terjadinya osteoporosis. Jadi pada orang-orang yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi alkohol, merokok, risiko osteoporosisnya menjadi lebih tinggi, lebih besar gitu, dibandingkan orang-orang yang tidak mengkonsumsi alkohol maupun merokok. Kenapa? Nah, karena ternyata alkohol dan merokok ini bisa meningkatkan sekresi, maaf bukan meningkatkan ekskresi ya pengeluaran kalsium dari dalam tubuh gitu. Jadi akan banyak dibuang ya. Padahal kita tahu kalsium ini nutrisi penting untuk pembentukan tulang. Mungkin selain ini juga minuman tinggi kafein ya, kopi, minuman bersoda itu juga bisa meningkatkan ekskresi kalsium itu. Maka ya sebaiknya kita hindari itu ya, kalaupun yang suka minum kopi ya dibatasi minum kopinya, tidak lantas berlebihan ya.